Annyeonghaseyo. Hai pemirsa Women's Talk, hari ini ada yang spesial karena kali ini kita akan fan meeting bareng dengan founder dari Color For You, Miss Chaebin Lee. Halo Miss Chaebin. Thank you banget ya buat waktunya. Oh ya, terima kasih juga. Iya, jadi Miss Chaebin ini kan terkenal dengan Color For You yang didirikan dari tahun 2022 ya Miss Iya, ya? betul. Nah itu boleh diceritain sedikit nggak sih? Karena kan waktu tahun 2022 rasanya di Indonesia belum familiar ya Miss dengan personal color task ya? Yes, Oke. betul. Ceritanya gimana nih? Jadi awalnya emang belum ada studio yang emang ada sediakan jasa personal color consulting. Jadi emang itu sebagai challenge ya buat saya karena pasti banyak yang belum kenal dengan personal color. Jadi awalnya gimana cara bisa edukasi biar bisa mengenal personal color, karena percuma studio sudah ada tapi nggak ada yang tertarik gitu, atau nggak ada yang tahu tentang personal color juga gitu. Nah ini berarti inspirasinya dari apakah background studi Miss Chaebin sendiri waktu di Korea atau gimana nih? Jadi sebenarnya saya tuh sudah lama di Indonesia dari kecil, dan emang waktu itu sebelum mulai Color For You emang lagi di kantor, kerja di kantor. Udah 3 tahun sebagai manajer, terus tiba-tiba merasa kayaknya mau liburan deh ke Korea, pulang kampung gitu kan ya jadinya ya. Terus tiba-tiba mikir mau liburan tapi mau tetap produktif. Jadi coba cari-cari dan juga emang dari dulu saya juga udah tertarik dengan personal color. Jadi saya mikir kenapa nggak ambil sertifikatnya aja biar bisa praktek di Indonesia juga gitu. Itulah mulainya Color For You. Nah tapi mendirikan Color For You ini kan memang pertama kali di Indonesia ya Miss ya, sebagai referensinya dari Korea sendiri. Benar. Nah ketika mendirikan Color For You sendiri nih, Miss sendirian atau gimana nih ada timnya? Sendirian. Nah itu gimana tuh Miss? Jadi emang sebelumnya pas masih awal kita buka studionya di workspace, jadi share office. Jadi tempatnya nggak besar, cuma satu ruangan, cukup memuat kaca, cermin, dan juga lighting, sama meja kecil. Nah itu saya pegang semuanya, dari reservasi, customer service, dan juga membuat material buat pre-sale sharing, sosmednya juga. Nggak pernah pegang Canva yang aplikasi edit kayak gitu sebelumnya, tapi karena udah mulai coba-coba. Jadi semuanya yang saya buatkan sendiri gitu. Tapi lama-lama sudah mulai sudah biasa ya dengan flow-nya konsultasi ini. Jadi mulai mikir kayaknya lebih baik ada timnya, biar ada yang bisa bantu, biar ada tim yang bisa naikin kualitas jasa kita juga. Betul. Nah buat pemirsa Women's Talk yang mungkin belum familiar nih Miss dengan personal color task atau color consulting, sebenarnya seperti apa sih? Dan memang mungkin pemirsa Women's Talk banyak yang berpikir kalau personal color task dan sebagainya itu mungkin penting untuk public figure, tapi sebenarnya saya rasa itu bisa buat semua orang, bukankah? Iya betul. Jadi ini tidak ada kayak saya tuh public figure, jadi mau coba nih biar penampilan saya lebih maksimal di depan kamera. Tidak begitu juga. Bisa juga orang yang merasa aku masih bingung pilih shade makeup atau lips, outfit bahkan, dan juga mungkin mau lebih pede, gitu, confident dan juga lebih presentable ya. Jadi banyak banget juga customers kita nggak cuma karena mereka mau penampilannya cantik, tapi biar lebih pede gitu, biar lebih ke self discovery, self love juga gitu. Betul. Nah mungkin basic dari pengetahuan soal warna ya Miss ya, yang mungkin nanti kita akan coba langsung, tapi mungkin hal-hal yang bisa di-share nih Miss yang seringkali disalah persepsikan nih oleh orang-orang. Misalnya orang-orang kan selama ini nggak sebenarnya tahu gitu ya warna yang cocok untuk dia. Jadi kayak coba mix and match sendiri aja. Nah yang seringkali salah persepsi apa nih Miss? Nah yang sering banget dapat itu adalah warna hitam aman untuk semua orang. Warna hitam cocok untuk semua orang. Sedangkan padahal sebenarnya warna hitam tuh bikin orang gelap, bikin muka kita atau skin tone kita jadinya lebih berat. Even orang yang kulitnya cerah pun. Iya betul, bukan masalah. Dan juga biasanya orang mikir orang putih mah pakai warna apa aja cantik, cocok gitu kan ya. Tapi malah orang putih yang lebih sensitif,
gampang efek sama warna. Iya. Jadi memang banyak juga yang misleading persepsi ya terhadap warna. Jadi mungkin bisa jangan terlalu aman sama warna-warna yang kita sering pakai. Gitu. Harus explore gitu. Nah, untuk menentukan warna itu sendiri, Miss, mungkin ada tadi body colors atau base colors. Itu akhirnya relevan sama penampilan kita mulai dari makeup kah atau outfit kah atau gimana nih, Miss? Oh, semuanya. Jadi bahkan interior pun bisa dapat pengaruh. Jadi studio saya ini emang sesuai personal color. Oh gitu, Miss. Biar saya makin cerah di kantor gitu. Iya. Yes, jadi bisa juga mulai dari lips, eyeshadow, foundation bahkan, dan juga outfit ya, hair colors juga, aksesoris dan juga bisa. Biasanya ada juga customers kita pakainya uniform untuk kerja. Nah, tapi kan warna uniform belum tentu best colors kita ya. Nah, jadi kita bisa arahin untuk mungkin lipsnya bisa coba warna ini, Miss, biar walaupun pakai uniform not the best colors pun bisa tetap cerah gitu. Iya, menarik. Nah, sesimpel untuk pemirsa Women's Talk yang mungkin sering coba-coba di internet ya, Miss, ya, personal color test yang walaupun nggak tahu sih hasilnya benar atau gitu enggak ya. juga. Yes. Tapi katanya yang paling gampang itu lihat dari nadi kita. Biasanya kalau nentuin aksesoris ya, katanya kalau nadinya warna apa cocoknya yang gold, kalau yang nadinya warna apa cocoknya yang silver. Nah itu menurut Miss gimana tuh? Itu misleading sebenarnya. Tidak ada hubungan sama sekali. Oh gitu? Yes. Jadi emang kalau for you masih banyak PR. Harus kasih edukasi terus. Soalnya kan kalau bisa juga Nadine, warna Nadine saya ada hijau, ada ungu juga, ada biru juga, berarti saya apa gitu kan ya. Jadi bisa kurang akurat. Tapi mungkin sebagai referensi atau for fun, ya tidak apa-apa juga sih ya. Nah kalau gitu berarti personal color test ataupun menggunakan color consultant ini seringkali disebut sebagai lifetime investment. Yes. Kenapa menurut Miss Chandy ini adalah investment yang sangat penting? Soalnya misalkan saya mau berubah penampilan saya, mau upgrade penampilan saya, pasti orang mikir diet. Kalau misalkan badannya mungkin kurang fit gitu, diet, atau mungkin bisa juga oplas, operasi plastik. Nah, tapi dua-duanya butuh waktu dan juga komitmen yang cukup panjang, cukup berat. Tapi kalau personal color ini lifetime investment karena sudah cukup sekali. Dan itu nggak akan berubah. Yes, itulah uniknya body colors kita, misalnya kan genetik ya. Jadi warna-warna yang kita miliki dari lahir. Jadi bukan warna yang kita bisa ganti atau ubah, tukar gitu ya. Jadi emang bisa itu nggak ubah. Cuman ada perubahan tones-nya aja sedikit gitu. Nah, ketika tone warna kita agak sedikit berubah ya mungkin karena banyak berjemur. Nah, itu apakah mengubah mungkin harus konsultasi lagi atau gimana? Oh, tidak sih. Tidak perlu, kecuali misalkan Miss merasa setelah 5 tahun, 10 tahun, kayaknya mau coba lagi deh, apakah berubah nggak ya gitu. Menarik sekali. Nah pemirsa Women's Talk, saya tuh penasaran banget ya, tadi kan Missy udah ceritain banyak ya, mulai dari body colors, face colors, dan bahkan ternyata bisa tentuin lip shade kita, mungkin warna-warna untuk dasar makeup kita, dan bahkan juga outfit. Nah tapi mungkin aku pengen nyobain langsung di atas, boleh Miss? Boleh dong. Langsung aja kita ke atas ya pemirsa Women's Talk. Nah pemirsa, setelah ngobrol-ngobrol soal personal color, saya jadi penasaran nih dengan metode dan proses pencarian warna yang sesuai untuk saya. Yuk ikuti selengkapnya. Tahap pertama dimulai dengan penjelasan umum tentang personal color. Pada tahapan ini, tim analis akan mempresentasikan dan menjelaskan berbagai hal tentang personal color, termasuk pengenalan pada 12 musim, serta contoh ketepatan warna musim di beberapa orang. Kita ada rekomendasi produknya, kosmetiknya, warnanya, semuanya. Sesi konsultasi ini pun bersifat terbuka, sehingga memungkinkan kamu untuk bertanya dan mencari tahu lebih dalam tentang personal color dari hasil yang diperoleh. Oke pemirsa Women's Talk, nah sekarang aku sama Miss Chandy mau barengan cobain untuk nentuin lip shade ya. Yes, best lip colors. Best lip color. Tapi kita harus hapus dulu warna lipstiknya ya. Iya, benar. Tamu juga dipersilahkan untuk mencoba produk makeup seperti foundation,
blush, dan juga lipstick yang tersedia di studio untuk menemukan shades terbaik setiap orang, sekaligus sebagai rekomendasi produk yang bisa digunakan. Dan pemirsa Women's Talk, kita masih bersama dengan founder dari Color For You, Miss Chae-Bin Lee. Miss Chae-Bin, thank you banget, tadi seru banget ya atas. Aku jadi lebih pede gitu ya, jadi lihat tadi warna-warna yang cocok sama enggak sama aku. Tapi mungkin overall rekomendasi dari Miss Chae-Bin buat aku nih kayak gimana nih? Nah, jadi kalau untuk Miss Ocha sendiri, lebih baiknya Miss cari warna yang lebih ke gonjreng sebenarnya. Jadi gonjreng bukan berarti harus yang terlalu strong juga ya, tapi bisa juga lebih ke bright colors atau yang lebih ke vibrant, intense, seperti warna-warna pelangi. Oh, oke. Berarti berry juga bisa, Miss? Nah, raspberry, juga bisa tuh, strawberry. Yang penting vibrant ya. Kalau bisa hindari yang terlalu muted aja sih sebenarnya. Nah, berarti untuk menentukan warna-warna rekomendasi tadi ya, Miss, ya dilihat itu dari skin tone aku juga ya, Miss ya? Yes, betul. Nah, berarti untuk mix and match antara warna-warna yang tadi gonjreng, kalau misalnya ternyata kita punya preference suka warna-warna pastel juga. Nah, kira-kira gimana nih, Miss? Nah, misalkan Miss dapatnya winter strong yang agak lebih ke bright, vibrant colors. Nah, tapi misalkan, saya nggak terlalu suka pakai warna gonjreng, bisa juga karena meeting, maunya yang lebih ke soft light pastel. Bisa juga kok, outfitnya mungkin bisa pastel, tapi lipsnya mungkin bisa yang lebih ke berries. Atau agak campur sedikit di tengah lipsnya. Bisa di ombre tadi ya? Bisa di ombre juga gitu. Dan sebaliknya kalau misalnya aku lagi pengen pakai lip products yang pastel, mungkin outfitnya bisa yang agak terang gitu ya, Miss ya? Balance gitu. Seru banget. Nah, berarti Miss untuk teman-teman Women's Talk nih yang tertarik untuk ikutan personal color test ini, sebenarnya ada syaratnya nggak sih, Miss? Dan kemudian nantinya outcome yang mereka dapatkan akan berupa apa aja nih? Jadi emang lebih baiknya, jadi kita itu perlu reservasi dulu jadwalnya, cari tanggal dan juga waktu yang tepat, karena kita itu lebih ke private consulting juga ya, gitu. Nggak ada syarat tertentu gitu, silakan datang aja, yang penting jadwalnya. Dan begitu udah dapet jadwal, bisa silakan datang ke studio juga, biar cek langsung itu offline consulting, biar bisa cobain color matching yang tadi kita cobain. Dan juga ada result sharing, di mana kita bakal ada briefing, sharing juga, Miss tuh cocok pakai warna ini untuk makeup, outfit, hair color, semuanya dijelasin. Dan juga ada lip color testing, blush testing juga, biar Miss bisa lihat juga gambarannya. Harus lihat langsung. Karena nanti juga kita di sana bisa hapus makeup, jadi lebih baik bare face ya, Miss ya? Betul, biar lebih akurat. Nah, pemirsa Women's Talk, Miss Chae-Bin Lee ini juga merupakan seorang certified personal colorist ya, Miss ya. Nah, boleh diceritain nggak sih, Miss, sebenarnya seberapa umum sih sertifikasi ini sudah diperoleh di Indonesia, dan teman-teman dari staff-staff dari Color For You sendiri ini gimana? Jadi kalau sertifikat sendiri emang saya ambil dari Korea. Kalau Korea sih sudah lumayan umum ya, tapi kalau Indonesia sudah mulai ada, maka Color For You juga berencana untuk buka kelas khusus untuk sertifikatnya. Jadi tidak usah jauh-jauh ke Jepang, Korea gitu ya, bisa langsung di Indonesia gitu. Jadi nanti bisa praktek sebagai konsultan juga langsung. Dan untuk Color For You sendiri ada timnya, tapi tim saya pun saya pastikan training. Karena ini kan namanya juga kita menyediakan jasa ya. Jadi harus manpower dan juga knowledge-nya harus cukup mendasar ya, baru bisa menyampaikan soal personal color ke customers kita yang benar. Jadi kita itu kalau konsultan oleh tim saya itu ya, pastikan udah training, pasti dites juga sama saya langsung, dan juga pasti ada pengalaman minimum 1 tahun di Color For You. Minimum 1 tahun di Color For You. Jadi biar customers dapat the best service with the best quality gitu, nggak sembarangan gitu. Keren banget. Color For You ini kan dari tahun 2022
dan bisa kita sebut menjadi leading market di Indonesia ya Miss ya. Amin. Amin ya. Oke, ada tantangan atau mungkin kendala ketika pertama kali membuat Color for You seperti apa Miss? Ya education sih sebenarnya. Masih begitu belum kenal dengan istilah personal color, tapi untungnya karena sosmed, YouTube, artis Korea juga semua pada ikut personal color. Jadi bersyukur semua udah pada tahulah ada nih personal color. Jadi emang awalnya keberatannya sih di situ ya, edukasi. Kenapa pentingnya personal color? Kenapa kita perlu tahu personal color kita? Nggak cuma artis saja, kita pun bisa nih. Begitu mau lebih cerah dan juga biar lebih fresh tanpa effort besar. Jadi edukasi sih yang mungkin challenge-nya di situ pas awal. Nah Miss Cebin dan juga pemirsa Women's Talk, kita mau explore lebih lanjut nih sebetulnya gimana sih strategi marketing dari Color for You dan juga cara-cara dari Color for You untuk meningkatkan awareness ya tentang pentingnya mix and match color dan juga personal color test di Indonesia. Kita akan saksikan usai jeda berikut ini, tetaplah di Women's Talk. Dan pemirsa Women's Talk masih bersama dengan founder dari Color for You, Miss Cebin Lee. Nah, Miss Cebin Lee, tadi kita sempat bahas ya banyak banget soal syarat-syarat yang ternyata mudah banget ya untuk kita bisa ikutan personal color test. Terus kemudian juga sertifikasi yang Miss Prole dan juga para staff di Color for You yang sudah well trained gitu ya. Untuk Miss Cebin Lee sendiri di Color for You ini sebetulnya klien-kliennya itu apakah individual? Konsumen seperti aku gitu misalnya, atau sebenarnya ada kerja sama brand-brand juga nih? Jadi emang mainnya kita itu ada di private consulting ya, jadi lebih ke individu. Tapi kita juga ada grup consulting, Miss. Jadi siapa tahu misalkan mau sama temen nih, biar lebih seru, bisa rame-rame, kita bisa juga grup consulting. Dan juga seringkali kita ada collab kerjasama dengan brand kecantikan, brand baju, dan juga brand-brand media mungkin. Kita sering adakan giveaway juga, Miss. Giveaway dan juga buatin konten bareng juga. Atau personal color for you hadir di eventnya brand biar bisa bantu cari the best colors for them. Khususnya untuk kosmetik brand kali ya. Biar udah dapat personal color, langsung tinggal pilih shade-nya sesuai dengan personal color gitu. Karena dalam research and development mungkin untuk menentukan shades dari beauty products itu penting banget pakai color consultant ya, Miss. Banget, betul. Tapi sebetulnya mungkin untuk beauty products ataupun clothing brand gitu ya, kenapa sih penting kerjasama dengan color consultant, Miss? Nah, apalagi lips atau cosmetic brand, beauty brand itu soalnya banyak juga customers brandnya tanyain, saya cocok pakai warna apa? Beauty advisor di offline store juga. Kan Miss sepertinya cocok pakai ini, tapi kemungkinan besar itu mungkin best sellernya, atau mungkin bisa juga warnanya warna pasti cantik, tapi mungkin kurang cocok, jadi bisa juga salah gitu kan ya. Nah disitulah kita kasih training dan juga konten dan juga bantu lagi biar mereka pun bisa kasih advice yang lebih bagus gitu untuk customersnya. Dan juga clothing lain pun sama, kan satu desain bisa juga varian ya warnanya ya. Nah desainnya udah suka nih, tapi warnanya yang mana dulu gitu. Jadi di situ kita arahin juga. Berarti menentukan beauty products, menentukan outfit sekarang sudah bisa personalize ya, bukan asal comot aja gitu ya, Miss ya. Atau ikut tren gitu. Ikut tren bisa, tapi dengan adanya best colors kita juga gitu. Sambil di mix and match tadi ya. Nah, dari Color for You nih, Miss, ada strategi mungkin yang bisa di-share untuk sejak tahun 2022 nih bisa makin kesini, karena Color for You juga udah sangat well known lah bisa aku bilang gitu ya. Nah, strategi atau tips-tips mungkin untuk meningkatkan awareness konsumen Indonesia nih dari tahun 2022 sampai sekarang seperti apa? Jadi balik lagi edukasi. Jadi sekarang pun udah banyak studio personal color lain, tapi kalau Color for You itu lebih fokusnya ke kualitasnya. Maka training terus, maka belajar terus, dan juga kita tuh itu sih nggak mau cari mudah. Cari susah. Pasti hasilnya bagus. Dan long term ya. Long term. Jadi emang komitmen
Yes, dedikasi itu sih yang harus dilihat, karena jasa itu kan sebenarnya nggak ada guideline yang spesifik banget ya, karena kita tuh menghandle customers one by one. Jadi kita yang harus benar-benar tahu semua biar bisa handle semua customers apa saja, siapa saja gitu. Never ending learning process. Never ending learning, komitmen, selalu cari susah. Oke, kalau gitu target dari Color for You nih Miss ke depannya akan seperti apa? Nah, jadi kalau Color for You sekarang kan lebih ke consulting service ya, tapi kalau mulai tahun ini kita mau lebih arahnya ke education business. Education business. Yes, jadi nggak cuman private consulting saja, tapi bisa memberikan edukasi tentang college. Jadi bukan hanya di personal college saja, tapi personal college pun sebenarnya base-nya harus tahu college theory. Yes, jadi mungkin bisa lebih ke sana, education dan juga certification program, dan juga nambahin program baru terus biar bisa berikan unik dan juga best experience untuk customers kita gitu. Keren banget. Nah, aku penasaran nih sosok Miss Chae Bin Lee ini. Miss Chae Bin sudah berkeluarga atau belum nih? Belum ya. Kalau gitu Miss, sebagai seorang wanita yang independen gitu ya, sudah berhasil meluncurkan brand yang se-well known ini, mungkin sebagai seorang perempuan ya misalnya ada tantangan tersendiri nggak sih menjadi seorang leader perempuan gitu dengan meluncurkan industri jasa yang sebetulnya belum familiar juga di Indonesia gitu. Benar. Prosesnya selama ini seperti apa, Miss? Stress management. Soalnya kan kita sebenarnya bukan susah atau capek di kerja, tapi ya kita tuh lebih ke mental lah ya, karena harus provide the best service ya. Dan juga karena emang padat dan juga sibuk, jadi tidak ada waktu untuk pacaran. Waduh, tapi udah ada belum, Miss? Belum. Ya nggak apa-apa, cari duit aja. Nanti akan datang yang terbaik. Betul, pasti ada jodoh lah ya. Nah, itu challenge-nya di situ sih. Mungkin nggak bisa ketemu teman-teman atau bisa juga spend time with orang tua, juga agak susah. Tapi pasti ada yang dapat, ada yang kita harus sacrifice, korbankan juga ya. Jadi emang selalu usahakan biar bisa balance sedikit gitu. Karena kayaknya ini bukan karena saya seorang wanita ya, tapi bagi untuk businessman, entrepreneurs, itu sangat menurut saya sangat lonely journey sih. Soalnya kan kalau lihat dari luar, wah udah well known apa udah bagus gitu, tapi pasti ada susahnya gitu juga. Yes, karena kalau saya lihat sih nggak cuma soal bisnis saja, hal-hal kecil pun harus di handle juga soalnya. Di situ sih challenge-nya. Nah, tapi ambisi, motivasi dan juga ya eagerness terbesar dari Miss Chae Bin ini sebenarnya datangnya apakah mungkin dari dukungan keluarga atau dari ambisi sejak kecil dan passion di dunia ini atau gimana nih? Emang sepertinya keturunan dari papa. Papa saya juga seorang businessman dan juga orangnya sangat ambisi. Suka cari jalan yang belum pernah dijalani gitu. Papa saya selalu bilang, kamu tuh harus bisa bikin jalan di mana orang belum pernah buat gitu. Jadi sangat-sangat mendukung soal bisnis saya juga. Awalnya personal color apa tuh? Kamu maunya enak-enak aja ya gitu kan. Awalnya masih ada ragu-ragu gitu, tapi tetap mendukung, kasih feedback, juga kasih saran gitu ya. Jadi emang cukup membantu lah. Jadi begitu ada kesulitan soal bisnis, nah secara praktek nanti bisa curhat ke papa. Benar-benar ya, ternyata dukungan keluarga dan juga mungkin perjalanan dari orang tua sendiri adalah sesuatu yang kita benar-benar contoh, kita serap gitu ya dari kecil. Nah, mungkin ada tips dari Miss Chae Bin nih buat perempuan-perempuan di luar sana mungkin yang seringkali masih insecure untuk decide dia mau ambil langkah apa, mungkin apakah itu bisnis ataupun menentukan langkah karir ke depannya nih dari Miss Chae Bin. Mungkin kalau boleh sedikit kasar, harus ada pikiran bodoh amat
gitu. Oke. Iya, jadi harus coba dulu gitu. Soalnya kan sebelum saya tahu personal color pun saya seorang yang sangat-sangat insecure. Oke. Yes, tidak pernah mencintai diri sendiri, selalu mikir kok aku jelek banget ya, kok aku kayak nggak hebat ya, nggak kerennya gitu. Tapi mulai dari hal kecil aja, mungkin bisa juga dari workout, bisa juga ke gym dulu daripada kita tiduran sedih gitu ya. Nah, workout, gym, atau bisa juga personal color. Biar lebih pede. Confidence kita lebih baik ya gitu. Harus nggak boleh takut lah. Yes. Coba dulu. Oke. Nah, dari Miss Cebi ini ada quotes mungkin yang bisa di-share nih untuk perempuan-perempuan Indonesia supaya lebih percaya diri dan bisa memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Oke. Jangan pakai hitam terus ya kita ya. Harus stay colorful, itu aja. Pasti warna itu akan mengefek sehari-hari kita. Pakai pink, pakai merah, pakai kuning biar moodnya juga lebih naik gitu. Oke, jangan pakai hitam terus. Jangan pakai pakai, warna-warna yang colorful. Betul. Oke. Mungkin terakhir Miss, bagaimana sih kontribusi ataupun impact dari warna bisa kontribut terhadap kehidupan seseorang? Kalau untuk saya sendiri, it was life changing. Jadi kalau misalkan dampaknya warna itu, wah sangat-sangat banyak ya. Dampaknya positif semua. Jadi pertama confidence, kedua self love, dan juga ketiga jadinya kita lebih bersyukur, hargai warna sehari-hari kita. Soalnya kan biasanya kita lihat kuning-kuning gitu aja kan ya. Tapi begitu udah kenal dengan banyak warna dan juga suka main warna, jadinya perhatiin itu kayaknya kuning pastel, kok ada putihnya sedikit, jadinya lebih hargai, perhatiin lah warna-warna di sekitar kita. Oke, thank you banget Miss Cebi Lee. Aku dapat banyak banget insights. Yang penting gimana pentingnya menjadi seorang wanita untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan tentunya mencintai warna-warna yang ada, mengetahui kecocokan kita seperti apa. Itu juga dapat menjadikan kita lebih bersyukur ya. Dan juga menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Terima kasih banyak Miss Cebi Lee. Terima kasih juga. Semoga perbincangan kali ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman Women's Talk dan jangan lupa untuk terus saksikan Women's Talk hanya di IDX Channel. Sampai jumpa.